Halo, kembali lagi di video pembelajaran tentang statistik. Jadi di video kali ini saya akan membahas secara khusus untuk luas daerah di bawah kurva normal. Nah, pembelajaran tentang kurva normal ini akan sangat bermanfaat bagi kalian ketika kalian ingin mempelajari tentang uji distribusi normal, khususnya untuk metode Lilliefors. Jadi di sini ada sebuah teorema, yaitu jika variabel random continue X mempunyai distribusi normal. Jadi ketika dia distribusi normal n alpha, beta kuadrat, maka mu-nya sama dengan A, alpha, dan variansinya sama dengan beta kuadrat. Nah, sedangkan pada distribusi normal baku itu raratanya 0, sedangkan variansinya 1. Nah, distribusi normal baku ini berdasarkan transformasi data menggunakan bilangan baku ini, ya. Ini sudah kalian pelajari sebelumnya. Nah, di sini z atau bilangan bakunya itu sama dengan x dikurangi dengan mu dibagi dengan sigma atau deviasi baku, ya. Ini simbol untuk populasi, maka ini rumus untuk populasi. Nah, ketika kita transformasinya menggunakan sampel, maka kita menggunakan X bar dan S. Yang sebelah sini adalah gambar atau visualisasi dari kurva normal. Nah, kurva normal ini dia berbentuk seperti lonceng. Kemudian sifatnya nanti akan dibahas di penjelasan berikutnya. Namun di sini kita lihat, karena sudah ditransformasi menjadi distribusi normal baku, maka raratannya adalah 0. Maka di sini adalah 0. Dan karena variansinya sama dengan 1, nah variansinya kan ini ya. Variansinya itu sama dengan 1, maka deviasi bakunya juga sama dengan 1 karena akar dari 1 sama dengan 1. Kemudian mu ditambah sigma itu sama dengan 0 tambah 1. Ya, kemudian berikutnya 0 ditambah dengan 2 sigma itu sama dengan 0 ditambah 2. Berarti berdasarkan hasil transformasi ini menjadi 1, 2, 3. Sedangkan yang di sini menjadi negatif 1, negatif 2, negatif 3. Oke. Nah, bilangan baku yang telah kita pelajari sebelumnya itu menunjukkan seberapa jauh jarak masing-masing data dari raratannya. Maka kita lihat yang berwarna ini, biru ini. Nah, ini di kiri dan kanan ini sama-sama 34,1%. Nah, berarti totalnya 68,2% data berada di sini. Oke. Nah, kita lihat ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ya. Total semuanya 99,7%. Kita lihat di sini 2,15% itu artinya 2,15% data berada di sini. Nah, semakin ke kiri maka dia jaraknya karena negatif berdasarkan teorema bilangan baku, maka nilai datanya itu berada di bawah rata. Jelas, maka ini adalah yang di sini berarti dia berjarak mu ditambah dengan 3 sigma jauhnya dari rata. Oke, berarti ini di atas rata, berarti ini di atas rata. Kalau yang ini berarti di bawah rata atau lebih kecil dari mu. Oke, lebih lanjut kita harus tahu betul tentang sifat kurva normal. Nah, ini kurva berdasarkan hasil transformasi. Berarti di sini mu dan di sini seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Sifat yang pertama, dia asimptotik terhadap sumbu mendatar. Nah, di sini adalah sumbu y, sedangkan di sini adalah sumbu x. Nah, asimptotik itu berarti dia tidak akan pernah menyentuh sumbu x ini. Jadi ketika diperpanjang seperti apapun, maka kurva ini tidak akan pernah menyentuh sumbu X. Itu yang dinamakan sebagai asimptotik, atau sumbu X ini sebagai asimptotnya, ya, atau garis yang tidak akan pernah disentuh atau bersinggungan dengan kurva normal ini. Nah, kemudian sifat yang penting yang harus kalian ketahui bahwa
kurva normal baku ini, dia itu sumbu simetriknya adalah X sama dengan mu. Nah, simetrik artinya yang daerah yang berwarna ungu sama dengan daerah yang berwarna biru. Oke. Nah, sifat simetrik ini dapat kita manfaatkan ketika kita mencari luas daerah di bawah kurva dengan menggunakan tabel distribusi Z. Nah, kemudian dia punya titik maksimumnya itu mu, 1 per sigma dikalikan dengan akar 2 mu. Oke. Nah, ini maksimumnya. Kemudian mempunyai 2 titik belok, yaitu berjarak sigma, ya. Berarti kira-kira di sini. Oke. Nah, karena ini pada gambar di sini dia jaraknya sigma. Oke. Kemudian luas daerah di bawah kurva normal baku dan di atas sumbu X, berarti yang ini itu di atas sumbu X ini itu adalah satu satuan. Nah, ingat baik-baik, satu satuan ini penting sekali. Nah, karena hubungannya dengan poin B, karena sifatnya simetrik, maka yang berwarna ungu ini luasnya 0,5 dan yang berwarna biru luasnya 0,5 juga, sehingga luas yang berwarna ungu ditambah dengan luas yang berwarna biru adalah 1. Oke, karena 0,5 ditambah 0,5 sama dengan 1. Nah, berikutnya kita akan mempelajari tentang tabel distribusi Z terkait dengan luas daerah di bawah kurva normal. Nah, kita lihat gambar ini. Nah, ini berarti yang ditampilkan pada gambar itu adalah luas dari 0 ke Z. Nah, itu ya. Lebih jelasnya ada di sini. Oke, misalnya begini. Tentukan luas daerah di bawah kurva normal baku yang dibatasi oleh ZI-nya, misalnya Z1-nya sama dengan 0 dan Z2-nya misalnya sama dengan 1,73. Seperti itu. Berarti di sini 0, di sini 1,73. Nah, yang dimaksud adalah luas yang ini. Oke. Nah, sekarang kita perlu meninjau tabel dan kita perlu tahu bagaimana cara membaca tabel. Nah, kalau 1,73 berarti kita lihat di sini 1,7 dan kita lihat di sini 0,03 dan kita lihat bertemunya di mana. Nah, ini dia di sini dan ini dia sampai di sini, maka nilai 0,4582 nah, itu adalah nilai atau luas dari Z0 sampai dengan Z1,73. Berarti yang daerah yang diarsir ini luasnya adalah 0,4582. Oke. Nah, di sini ada satu penjelasan yang cukup sederhana. Misalnya kita punya persegi panjang seperti itu dan luas persegi panjang ini adalah 10 cm3. Oke. Misalnya daerah yang diarsir ini yang akan kita cari dan daerah yang tidak diarsir ini luasnya adalah 7, maka untuk mencari luas daerah yang diarsir ini adalah 10 kurang 7. Dengan demikian luas daerah yang diarsir ini adalah 3 cm persegi. Maksudnya persegi sama dengan yang tadi. Oke, seperti itu ya. Nah, analogi sederhana ini nanti akan dipakai ketika kita mempelajari tentang luas daerah di bawah kurva normal baku. Nah, di sini pertama contoh soalnya, carilah luas di bawah kurva normal baku dengan interval berikut. Nah, batasnya itu adalah Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 1,24. Berarti batas kirinya ini, batas kanannya adalah ini. Oke? Berarti yang dimaksud adalah 0 sampai 124. Nah, ini. Oke. Nah, ini sesuai dengan apa yang kita pelajari sebelumnya, berarti kita tinggal melihat pada tabel. Maka luasnya, nah kita lihat ya, 1,24 berarti 1,2 0,0
4. Berarti luasnya adalah 3925. Dengan demikian luas ini adalah 0,3925. Nah, ini luas daerah yang berada di interval tersebut. Nah, lebih lanjut kita lihat contoh berikutnya. Nah, kita lihat ini dibatasi, setnya itu dibatasi oleh negatif 0,76 dan Z sama dengan 0. Nah, area yang orange ini yang dimaksud. Nah, di sini kita lihat negatif. Sementara kalau kita lihat tabel ini tidak ada yang negatif. Maka kita harus memanfaatkan sifat kurva normal. Oke? Sifat kurva normal yang mana? Kesimetrisan. Ya, karena dia sifatnya simetris, kalau misalnya saya tarik garis di sini, kemudian di sini saya letakkan 0,76-nya, maka kalau kita baca tabel, luas daerah dari 0 sampai dengan positif 0,76 akan sama dengan luas daerah yang dibatasi kurva dari 0 sampai negatif 0,76. Maka nilai tabel ini bisa kita pakai juga untuk nilai yang negatif. Nah, kita lihat di sini. Luas daerah yang dibatasi dari 0 sampai positif 0,76 adalah, kita lihat 0,7 dan di sini 0,06, maka luasnya adalah 0,2764. Ya. Di sini sudah saya taruh 0,2764. Nah, jadi yang saya maksud tadi adalah ketika luas daerah yang dibatasi Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 0,76, nah itu luasnya adalah 0,2764. Karena simetris, maka luas dari 0 sampai negatif 0,76 juga sama dengan 0,2764. Berarti ini luasnya adalah ini. Oke, berikut kita lihat penjelasan atau contoh soal berikutnya. Nah, carilah luas di bawah kurva normal baku dari interval berikut. Nah, dibatasi oleh Z sama dengan negatif 0,76 dan Z sama dengan 1,24. Nah, berarti kita punya dua luasan. Kenapa saya katakan kita punya dua luasan? Karena berhubungan dengan tabel tadi. Nah, batas paling kirinya yang negatif ini adalah 0,76. Ini kirinya. Oke. Batas kanannya adalah 1,24. Ini kanannya. Ya. Nah, berarti ada dua luas di sini. Luasan yang pertama adalah dari 0 sampai negatif 0,76. Luas yang kedua adalah dari 0 sampai dengan 1,24. Nah, kalau kita lihat pada tabel, nah ini tadi 0,76 nilainya sama seperti soal sebelumnya, yaitu ini. Oke. Nah, ini positif tapi kita bisa manfaatkan di nilai yang negatif. Berarti luas yang kuning itu adalah ini. Sedangkan luas yang kanan berarti dari 0,12 luas yang kanan itu 1,24. Nah, ini. Karena ada dua luas, maka luas daerah yang dibatasi kurva normal dari interval Z sama dengan negatif 0,76 dan Z sama dengan 1,24. Nah, ini dijumlahkan. Luas yang kirinya ini, luas kanannya ini, berarti kita tinggal jumlahkan saja. Nah, berarti ini yang dimaksud kanan tambah kiri ya. Berarti kedua ini dijumlahkan, luasnya berarti hasilnya adalah 0,6689. Berarti luas daerah yang dibatasi kurva normal dari soal yang dimaksud adalah ini. Oke, kita ke soal berikutnya. Nah, carilah luas di bawah kurva normal baku dari interval berikut. Nah, di sebelah kanan berarti ke sana ya. Nah, batas yang paling kirinya adalah negatif 1,32 sini ya. Nah, ini posisinya. Terus di sebelah kanannya dimaksud mana? Dari sini sampai ke sana. Nah, kita tahu, nah sudah saya jelaskan di sini, karena sifatnya simetris, maka salah satu daerah ini luasnya adalah 0,5. Maka
untuk kasus ini yang tadi, yang ini. Nah, dari 0 sampai negatif 1,32, nah ini kita bisa temui pada tabel dengan memanfaatkan sifat kesimetrisan. Oke ya. Nah, kita tinggal cari pada tabel nilai dari Z 1,32. Oke. Nah, kita tinggal lihat begini. 1,3, 0,02 berarti nilai yang dimaksud adalah ini. 0,4066. Berarti luas yang berwarna biru ini adalah 0,4066. Di sini sudah saya sediakan. Nah, karena sifatnya yang simetris dan luas daerah di bawah kurva itu sama dengan 1, maka yang kuning ini pastilah 0,5 yang sudah saya jelaskan tadi. Maka luas daerah di sebelah kanannya Z negatif 1,32 adalah ini ditambah ini, atau sudah saya sajikan di sini, maka luasnya adalah ini 0,9066. Oke ya. Kita ke soal berikutnya. Nah, carilah luas di bawah kurva normal baku dari interval berikut. Sebelah kiri berarti batas paling kanannya adalah 2,74. Nah, kita bisa temukan batas dari 0 sampai 2,74 pada tabel. Kita lihat tabelnya. 2,74 berarti luas daerah yang dimaksud adalah ini 0,4969. Sudah saya taruh di sini. 0,4969. Oke ya. Nah, yang berwarna biru itu 0,4969. Nah, sama kasusnya dengan yang tadi, kita tinggal memanfaatkan kesimetrisan dan luas masing-masing daerah ini. Bagian kuning ini itu adalah 0,5. Maksudnya yang kuning ini 0,5 dan birunya tadi sudah kita cari dengan menggunakan tabel. Maka luas sebelah kirinya adalah 0,5 ditambah dengan 0,4969. Berarti hasilnya adalah ini 0,9969. Oke ya. Kita ke contoh soal berikut. Nah, ini yang agak sedikit advance atau sedikit rumit. Carilah luas daerah di bawah kurva. Nah, dibatasi oleh dua nilai Z ini. Tadi kan mulainya dari 0 ya. Sedangkan ini tidak, di tengah-tengah ini. Nah, paling kirinya adalah 1,37, sedangkan paling kanan adalah 2,34. Nah, di sini kita bisa memakai trik ini. Oke. Yang pertama, luas daerah dari 0 sampai dengan warna hijau ini, berarti yang dimaksud dari 0 sampai ke 2,34. Nah, ini bisa kita cari pada tabel. Nah, karena begini ya. Ini ya. Nah, berarti tadi 2,34 lah. Berarti kita cari 2,34. Berarti luas daerahnya ini. Oke, sudah saya catat di sini. Ini ya. 0,4904. Kemudian yang kedua 1,37. Itu ya. Analoginya seperti itu. Jadi yang kayak tadi, misalkan ini adalah luas persegi, ini adalah persegi panjang. Kemudian ini yang berwarna biru. Kemudian luas keseluruhannya berarti ini 0, ini 2,37. 34. Berarti dari 0 sampai 234 ini tadi. Kemudian dari sini sampai sini tadi adalah ini. Oke, berarti kita kalau kurang luas seluruhnya dikurangi luas dari sini sampai ke sini, diperolehlah luas yang berwarna biru tadi. Oke, berarti 0,4904 dikurangi 0,4147, dapatnya adalah 0,0757. Oke, mantap. Ya. Ini ada soal lagi. Carilah luas di bawah kurva normal baku dari interval berikut di sebelah kanan ini. Berarti yang dimaksud dari sini ke sana. Nah, kalau ini kita memanfaatkan sifat kesimetrisan. Kita tahu bahwa dari 0 sampai ke sana tak hingga itu luasnya adalah tadi 0,5. Nah,
0,5 tinggal kita kurangkan luas dari 0 sampai ke sini. Nah, luas dari 0 sampai 2,34 kita bisa tahu dari mana? Dari tabel. Oke. Ya, tabel 2,34. Oke, berarti kita lihat di sini 2,3 terus kesananya 4. Berarti sama kayak tadi ya. Oke, ya, sama kayak tadi. Berarti luas ini yang saya arsir merah ini adalah 0,4904. Nah, tinggal luas sisi kanan dikurangi dengan luas dari 0 sampai 234, pasti kita dapat luas yang berwarna kuning. Maka 0,5 dikurangi dengan 0,4904, ini tadi yang kita lihat dari tabel, maka luasnya adalah 0,0096. Oke, mantap. Itu saya rasa mudah. Silakan dipelajari. Kalau ada yang tidak tahu, silakan ditanyakan. Oke, di sini ada contoh soal, nanti bisa dibaca sendiri. Yang pertama, buat PowerPoint, saya ingin kalian mempresentasikan dengan cara yang lebih baik daripada saya. Kemudian, karena ini sedikit advance, maka kalian harus nanti presentasi pastikan mahasiswa mengerti dan saya juga mengerti. Oke, supaya merepresentasikan pemahaman kamu. Nah, setelah buat PowerPoint dan presentasi, kalian harus mempresentasikan tugas kalian secara mandiri. Yaitu di sini ada dari nomor A sampai nomor G. Silakan di screenshot. Mantap. Dan kemudian silakan dikerjakan dan dipresentasikan saat kita kelas. Oke, baik, mungkin sekian dari saya. Kalau ada yang salah saya mohon maaf. Tetap semangat, tetap kerja keras, Tuhan memberkati.